Ikan termahal, bukan ini ikan hias nih. Ikan termahal dimakan, karena ada mahal tak untuk dimakan, ditengok aja. Kita nengok ikan, ikan itu nengok kita. Kata ikan, duit kau habis, duit kau habis, duit kau habis. Ikan paling mahal dimakan namanya ikan Napoleon. Macam mana bentuknya Pak Ustadz? Ikan Napoleon Endel. Itu dia, nampak? Tidak bisa digoreng, saking banyaknya lemaknya. Kalau digoreng tak masak-masak dia, maka masaknya masak steam. Pas dimakan, inilah untuk Ustadz makan. Ikan Napoleon ini bertelur, telurnya 300.000 di dalam telur ikan Napoleon. Dipancing oleh nelayan di laut Natuna. Begitu dipancing, pas mau dimakan, apa kata bininya? Tak usahlah kita makan bang, bagus kita jual. Anak kita mau ujian, duitnya untuk sekolah, tak jadi dimakan. Akhirnya ikan itu pun dijual sampai ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru belanjalah orang-orang kaya di pasar bawah sambil menunjuk jalan. Ini berapa sekilo? Dipotong orang itu, diletakkanlah di meja makan yang bisa berputar. Zaman dulu kita berputar, zaman sekarang meja itu berputar. Kira-kira kalau saya, wali kota, kapolres, dandim makan bersama, siapa yang duluan makan? Saya duluan. Saya duluan makan. Makanya kalau ada di makanan itu racunan, siapa dulu mati? Saya dulu mati. Silakan Pak Ustadz. Kalau memang sudah takdir saya, yang menangkap itu pun tak mau makan, ibu dharma wanita itu pun tak mau makan, Pak wali kota pun tak mau makan, saya yang makan. Yummy. Kalau rezeki tak akan kemana. Kenapa kalian khawatir tentang rezeki? Tetap ada usaha dan ikhtiar. Ini air ini untuk saya atau untuk panitia? Ini untuk saya air nih. 2 lagi dikasihnya untuk saya. Tapi kalau saya tak ada usaha untuk membuka tutupnya, menuangnya ke mulut, mau dia masuk? Jelas? Jangan potong penjelasan saya. Usaha, ikhtiar, al-kasbu, doa, tawakal. Setelah itu ada satu lagi, husnuzon. Dapat, alhamdulillah. Tak dapat, ada rencana Allah yang lebih indah. Siapakah Said Qutb? Apakah kitabnya bisa kami pakai jadi referensi? Karena ada teman saya bicara bahwa pendapatnya sedikit menyimpang. Dia pegawai Dignas di zaman Presiden Gamal Abdul Nasir, ditugaskan ke Amerika untuk belajar kurikulum pendidikan nasional. Sampai di Amerika, dia tengok orang Amerika pesta pora. Kenapa kalian pesta? Hari apa ini? Karena ada orang mati di Mesir ditembak. Orang yang mati itu Hasan al-Banna. Hasan al-Banna meninggal ditembak saat sedang ceramah. Meninggal. Dipelajarinya, akhirnya dia tertarik. Dia pun masuk ke dalam Ikhwanul Muslimin. Pulang dia menjadi orang yang sangat militan. Lalu kemudian dia dianggap ancaman bagi negara, maka dia pun dimasukkan penjara oleh Gamal Abdul Nasir. Di penjara dia menulis tafsir, judulnya Fi Zilalil Quran. Ditulisnya di muqaddimah, Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man zaqaha. Tidak ada yang tahu kecuali orang yang pernah merasakan. Lalu kemudian dengan keindahan sastranya itu, tafsir itu dicetak. Tapi belum selesai, hanya beberapa juz.
dibaca oleh Presiden Irak. Hanyut dia membaca tafsir itu, saking indahnya kata-katanya. Macam kita membaca tenggelamnya kapal Panderwick. Itu novel Tenggelam Kapal Panderwick, kalau kita sedang baca, seolah-olah kita sedang berada di dalam kapal itu, dipukul ombak, dipelas gelombang, menetes air mata membayangkan ucapan Hayati kepada Zainuddin. Kau miskin, aku pun susah, kalau kita nikah tak akan bahagia, kata Hayati. Akhirnya Hayati pun menikah dengan Aziz. Itulah antum nih, asik membaca WhatsApp aja, bacalah novel itu. Akhirnya Presiden Irak ini jatuh cinta dengan kitab. Diteleponnya Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Nasir, ya, sudah kubaca tafsir Said Qutb itu, kabarnya kau penjarakan dia. Betul? Bagaimana kalau hukumannya jangan hukuman mati? Jadi hukumannya turunkan sedikit, penjara seumur hidup aja, biar selesai tafsirnya ini. Boleh, kata Gamal. Dibawakanlah pena sama kertas untuk buat surat minta maaf. Saya yang bertanda tangan di bawah ini minta maaf kepada Gamal Abdul Nasir. Said Qutb, kau tak jadi hukum mati. Terus buat surat minta maaf. Apa kata dia? As-sabbabatul lati tashhadu an la ilaha illallah, telunjuk yang sehari semalam bersaksi mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tidak layak untuk menulis meminta maaf kepada pemimpin yang zalim. Tak mau dia minta maaf. Nanti kau dihukum mati, gantunglah. Pagi pas mau dia digantung itu, datanglah petugas ngasih tahu, Gamal, pesan Gamal Abdul Nasir, saya ditugaskan kepada kau Said Qutb. Nanti sebelum kau digantung, ucapkan la ilaha illallah ya, kata yang ngasih tahu. Ustadz yang dipenjara. Nanti sebelum digantung kau ucapkan la ilaha illallah ya. Senyum Said Qutb. Apa kata dia? Aku ini digantung karena la ilaha illallah. Kau mengajarkan la ilaha illallah karena hanya untuk. Aku ini digantung karena la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah inilah aku digantung. Kau digantungkannya hanya untuk mencari makan. Kau menyempurnakan sandiwara ini. Kenapa dia berani menghadapi tiang gantungan? Yang bercerita ini ulama besar, singa podiumnya Mesir, Syekh Abdul Hamid Kishk namanya. Cari nanti videonya di YouTube banyak. Namanya Syekh Abdul Hamid Kishk. Syekh Kishk, imam besar Masjid Abbasiyah. Syekh Kishk sezaman dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pagi sebelum dia digantung tuh datang Nabi Muhammad SAW mengabarkan tak sabar ingin berjumpa dengan Said Qutb, bahwa ada beberapa pemikiran tak bisa dihukum. Kata orang, ada beberapa yang mengkritik. Di antara yang mengkritik adalah Syekh Yusuf Al-Qardawi. Bisa antum cari tulisan kritik Syekh Yusuf Qardawi tentang pemikiran Said Qutb. Jelas. Akhirnya dia pun meninggal dunia, digantung oleh rezim Gamal Abdul Nasir. Semua permainan catur selesai. Main catur, ada queen, ada king, ada kuda, ada banteng, ada pion. Begitu permainan selesai, semua akan masuk dalam kotak yang sama. Mana Gamal Abdul Nasir? Mati. Mana Said Qutb? Mati. Mana Hasan Al-Banna? Mati. Semua akan menghadap Allah, tinggal mempertanggungjawabkan. Dunia panggung sandiwara. Habis. Apakah amal soleh yang dilakukan anak menjadi amal jariah bagi orang tuanya? Ibu membawa anak ke masjid, padahal anak belum wajib sholat. Ibu mendapat pahala mendidik anak.
Bapak membawa istri ke masjid pengajian, bapak mendapat pahala mendidik istri, istri mendapat pahala amal soleh. Dalam keadaan sakit, apakah boleh sholat tidak menghadap kiblat? Tetap menghadap kiblat. Pakai kursi menghadap kiblat. Kalau berbaring, kepalanya arah ke Medan, kakinya arah ke Palembang. Sana Palembang kan? Sana Medan. Simpang Bingung kan sana? Medan. Nah, kepalanya ke Medan, kakinya ke sana, badannya miring ke kanan, menghadap ke arah kiblat. Yang rumah sakit, merengkan tempat tidurnya. Kepala ke sana, kaki ke sana, miring kemari. Tak bisa miring karena tulang belakangnya bergeser, telentang ke atas. Macam mana rukuk sujudnya? Matanya berkedip. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Namanya salat isyarat. Salat tak gugur kecuali mati. Kita salatkan bersama-sama. Kematian merupakan salah satu ketetapan Allah. Apakah mati karena bunuh diri itu termasuk ketetapan Allah juga? Berapa banyak orang yang bunuh diri tak mati? Dia ambil tali, gantungkan ke atas, melompat, patah kayu. Berat dia 120. Kayu itu lapu. Diminum, buka tak botol, minum, tak mati. Rupanya udah diganti lakinya minyak lampu. Disangka botol racun tikus. Dicari rel kereta api, tidur, bawa bunyi kereta api. Rupanya salah rel, rel sebelah yang lewat. Kalau tak mati kata Allah. Diminum racun tikus. Datang tetangga, dituangkannya susu kental manis. Ini air. Antum tuangkan susu kental manis turun ke bawah, air nih keluar. Jadi kalau ada orang minum racun, tuangkan susu kental manis banyak-banyak, agak 3 kaleng, keluar racun, hidup balik. Gemuk pula lagi kena susu kan. Kalau tak mati kata Allah tak mati. Kalau tak mati kata Allah tak mati. Tapi kalau mati kata Allah, sedang ceramah pun mati, sedang mengaji pun mati, sedang khutbah pun mati. Dia mati bukan karena dia bunuh diri, mati karena sudah ada ajalnya. Jadi dosanya mana? Dosanya karena perbuatannya minum racun itu. Paham? Matinya bukan karena bunuh dirinya itu. Matinya karena Allah sudah menetapkan ajalnya. Lan tamuta nafsun, orang tak mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sebelum rezeki ajal penuh orang tak akan mati. Lama hidup banyak dirasa, udah banyak saya tengok orang mati. Kalau tidak kata Allah tak mati. Tak mati-mati. Lalu di mana dosa dia? Dosa dia karena menghunjamkan pisau ke jantung, maka nanti dia di neraka jahanam khalidan mukhallada fiha abada. Selamanya dia akan menghunjamkan api neraka. Kalau dia minum racun, maka dia akan menuangkan api neraka. Kalau dia terjun dari gedung tinggi, maka selamanya khalidan mukhallada fiha abada. Jangan bunuh diri. La taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima. Allah sayang kepada kamu. Sayang Allah lebih luas. Ada di antara antum yang mau bunuh diri, ada di antara antum yang mau bunuh diri, pesan saya, datang dulu ke jalan Kamboja, jumpa dulu saya. Nanti setelah jumpa saya, terserahlah mau bunuh diri. Saya ajarkan gimana caranya biar cepat mati. Jika seorang anak perempuan mau nikah, dia menelpon orang tuanya di kampung, kemudian orang tuanya mengancam kalau nikah dengan orang tersebut, sedangkan niat anak itu baik, jangan-jangan nulis ini calon lakinya itu ini. Terus si anak tadi pun menikah tanpa memberitahu orang tuanya lagi. Apakah hukumnya? Dan setelah 1 tahun lebih menikah dia punya anak, barulah dia memberitahu orang tuanya bahwa dia sudah nikah dengan laki-laki yang diancam orang tuanya. Kemudian orang tuanya pun menikahkan lagi anaknya di kantor gua.
mazhab Syafi'i, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali, ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Tak sah nikah kalau tak pakai wali. Mazhab Syafi'i, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali, wa syahidai adlin. Kalau seorang wali ayah tak setuju, maka si anak punya hak untuk mengadu ke pengadilan agama. Pengadilan agama Kota Pekanbaru ada formulirnya, nanti hakim akan mengalihkan ke wali. Paling tinggi ayah. Ayah tak setuju, dialihkan ke atuk. Atuk sudah mati, dialihkan ke abang. Abang meninggal, dialihkan ke adik. Adik tak ada, dialihkan ke abang ayah. Abang ayah tak ada, diwalikan ke adik ayah. Semuanya ditelan tsunami. Fasultanu waliyun man la waliyalaha, maka walinya adalah pakku. Jadi kalian adik-adikku yang tak disetujui, karena kenapa dia tak setuju? Aku tak setuju sama calon laki kau tuh. Kenapa? Karena dia peminum khamar. Yang benar anaknya atau bapaknya? Bapaknya. Aku tak setuju sama calon laki kau tuh. Kenapa? Dia pemain judi online. Kok bapak tahu? Dia lawan aku main. Tak diterima oleh pengadilan. Tapi kalau aku tak mau kau nikah sama dia. Kenapa? Karena dia orang Jawa. Aku tak mau menikahkan kau sama orang Jawa, karena jatuhlah derajat kita. Kebetulan bapak ini orang Jawa, calon menantunya ini orang Batak. Kita ini orang Jawa, masa calon menantu orang Batak? Jatuh derajat kita, dari emas jadi tulang. Kalau begini, bisakah anaknya mengadu ke pengadilan? Bisa, karena suku, karena pendidikan. Nanti hakim yang memutuskan. Jangan kalian nikah diam-diam, karena efeknya fatal. Jelas? Saya mu'allaf, tidak tahu keluarga apakah saya berdosa. Orang mau masuk Islam itu memang sebagian keluarganya tak setuju. Tidak ada syarat mesti izin keluarga. Makanya di situ, apakah saudara ini masuk Islam atas kesadaran sendiri? Ya. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun? Ya. Usianya sudah 18 tahun, dapat punya KTP? Ya. Bersedia membubuhkan tanda tangan di atas materai 6.000, sekarang sudah naik jadi 10 seiring dengan harga bensin? Ya. Asal itu cukup lah, udah. Tak ada izin ayah, izin emak. Kau tengok situasinya. Nanti udah sampai masanya baru kasih tahu dia baik-baik. Patutlah kau berubah, nak. Dulu kau mabuk sakau, sekarang kau baik. Dulu kau pelit, sekarang kau selalu ngasih kami kirim duit. Rupanya kau udah masuk Islam. Oh, memang baik Islam itu, nak, bagus. Tunjukkan akhlak kau yang baik supaya senang orang tua. Bukan berarti kau sudah putus silaturahim. Beda agama tak memutuskan tali silaturahim. Afa ausiluha, boleh aku silaturahim dengan makku yang tak Islam tu? Kata Nabi, sambung. Afa'utiha, boleh aku beri dia hadiah? Kata Nabi, beri hadiah. Kalau kau ada duit, kasih makmu duit. Kalau kau beli pakaian, belikan makanan enak. Mudah-mudahan, doakan tiap malam, mudah-mudahan dia dapat hidayah pula. Sahkah wudhu 1 kali basuh saja? Sah. Namanya wudhu minimalis. Atau harus 3, yang 3 itu sunat, yang 1 cukup. Bagaimana basuh kepala yang benar? Terkadang ada yang basuh kepala kayak capung mandi. Basahkan tangan, usap nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah, nasiyah. Usap ke tangan, basahkan ubun-ubun. Usap tangan, basah ubun-ubun. Usap tangan, basah ubun-ubun. Basahkan tangan, telinga.
Ini bagian dalam, ini bagian luar. Basahkan lagi. Ini untuk daun telinganya. Jangan sampai ganteng tapi telinga ada sarang Spiderman. Bagian dalam, ini bagian luar. Ini cara mazhab Syafi'i. Basahkan tapak tangan ke atas selebar tapak tangan. Mazhab Hanafi. Mereka pakai hadis Nabi, Nabi pakai sorban, dimasukkannya tapak tangannya ke dalam. 1/4 kepala mesti basah, karena kepala ini dibagi 4 tapak tangan. Siji, loro, telu, papat, sada, 2, tolu, opat. 1, 2, 3, 4. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, basahkan tapak tangan. Setelah basah, usap dari depan ke belakang, maju lagi ke depan, menyambung ke telinga 1 kali. Mazhab Maliki. Jelas? Tiga-tiga mazhab ini mengambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya dalam amal sehari-hari pakai mazhab Syafi'i. Saya belanja ke pasar. Waktu di Maroko nih, belanja ke pasar. Bawa ikan, bawa sayur. Sayangnya tak ada kamera waktu itu. Kok ada mungkin bisa dibuatkan sinetronnya. Ikan bawa sayur. Terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya letakkan ikan sayur, saya pun berwuduklah. Berwuduk cara mazhab Syafi'i. Datang orang Maroko. La yasih. Tidak sah. Diajarkannya saya berwuduk. Wah, sah kan ya. Tak lama datang agak intelek sedikit, mungkin mahasiswa juga. Kata dia, "Hada talib Indonesia wa hum 'ala al-madhhabi Imam Syafi'i." Ini mahasiswa Indonesia, mazhabnya Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i sikit aja basah udah sah. Terdiamlah orang Maroko tadi. Dia tak tahu, dia tahunya hanya mazhab Syafi'i. Ditengoknya pula saya macam Korea kan, sangkanya mu'alaf kan. Begitulah pedulinya orang Maroko terhadap ibadah orang lain. Akhirnya setelah dikasih tahu sama yang ngerti, oh berarti mazhab Syafi'i begitu. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i. Saya tak menyalahkan mazhab Maliki. Kalau saya kalahkan mazhab Maliki berarti salahlah guru-guru saya di Maroko itu. Maroko 100% Maliki. Maka saya tak pernah menyalahkan mazhab Maliki. Guru-guru saya, mana mungkin saya salahkan. Apa hukumnya sunat bagi wanita dewasa yang baru mu'allaf? Tidak perlu. Wajibnya khitan bagi anak kecil. Dikhawatirkan mudarat, maaf, cakap pendarahan dan lain sebagainya. Kecuali laki-laki dewasa, maka sunat lapor ke Ustadz Al-Noq supaya dibawakan namanya sunatron. Tidak dijahit, hanya pakai lem, macam lem Altiku. Saya sudah mengiklankan sunatron, simbolnya sunatron. Sunat pagi, sore, bisa akad. Tidak pakai sarung, langsung pakai celana. Anak saya lahir 8 hari sunat. Saya sangka sudah pemecah rekor. Anak Ustadz Al-Noq 3 hari disunat. Kalian kalau mau memecahkan rekor waktu anak itu lahir, langsung sunat. Sunatron. Perempuan khitan menurut mazhab Syafi'i wajib. Menurut Maliki mukarramatun, menurut Hanafi Ambali tak wajib. Saya menyuruh jamaah keponakan, kalau dokter di rumah sakit tak mau karena dilarang PBB, maka cari bidan kampung. Karena mengkhitan itu untuk menurunkan libido seksual. Manfaatnya bagus. Tapi bagi yang sudah lewat, jangan lagi dikhawatirkan pendarahan dan lain sebagainya.
Dah terjawab. Pertanyaan terakhir. Sebelumnya saya tak pernah mengalami ini Ustadz. Apakah setiap bangun tidur dan kita melihat celana basah, malam harinya kita tak ada sama sekali mengalami mimpi, apakah kita diwajibkan mandi? Tengok dulu, kalau basah karena atap bocor, apa pula wajib mandi? Tidak semua mimpi itu bisa kita ingat. Tak semua mimpi kita ingat. Tapi kalau ada indikasi, qarina, maaf cakap, ada bau sperma, maka dia wajib mandi. Dua, apa hukumnya kita menjunjung waktu di siang bulan Ramadan ketika puasa? Apakah karena kalau spermanya keluar karena mimpi, tidur dia jam 12 siang, mimpi dia, maka puasanya tak batal. Tapi kalau karena perbuatannya, maka puasanya batal, mesti dia qadha. Jelas? Kalau tidak ada unsur keinginan dia. Mimpi itu kan bukan keinginan kita. Bisa mimpi itu di request? Tidak bisa. Kalau bisa mimpi di request, mau mimpi sama mahasiswi kelas mana lah tuh nanti. Mimpi itu tak bisa di request, bukan kehendak dia, maka dia puasanya tak batal, dia cukup mandi saja. Tapi kalau ada kehendak dia, maka batal puasanya. Mohon maaf jika pertanyaan saya ini terlalu panjang. Saya hanya ingin belajar menjadi lebih baik. Nabi memuji perempuan Ansor. Nikmatin nisa, nisaul Ansor. Sebaik-baik perempuan, perempuan Ansor. Kenapa? La yastahyaina ayyatafaqqahna fid din. Karena mereka tak malu-malu belajar agama. Makanya mereka minta satu majelis khusus dengan Nabi yang tak ada laki-laki, supaya mereka bebas bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan kita istiqamah, diberikan Allah kebaikan dunia akhirat. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang baik. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma ba'idhum 'aniz zina wal fahsya wal riba was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan. Jauhkan anak-anak muda kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma zakirna minhuma nasina, ingatkan kami atas semua yang kami lalai dan lupa. La tada'lana dzamban illa ghafarta, keluar kami dari majlis Riyadhus Shalihin ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita, sehatkan dari segala macam penyakit. Wala mayitan illa rahimta, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala raghiban illa anjabta, yang belum ada keturunan berikan anak yang soleh dan solehah. Wala aziban illa zawajta, yang belum berjodoh berikan jodoh yang baik-baik. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha shalah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi engkau, baik bagi kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Salat sunat Isyraq 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz